Bagi saya, musik tidak bisa disebut jadi pengiring. Jadi musik itu menjadi bagian dari karya. Biasanya perlakuan orang musik itu sebagai pengiring. Pengiring itu kecenderungannya hanya persoalan tempo dan irama yang harus mereka iringi gitu. Tapi sebetulnya gerak itu sendiri sudah menjadi musik. Jadi kalau musik di dalam karya tari, ya sudah, dia akan menjadi bagian yang betul-betul utuh, saling mengisi. Saya akan memulai dari bagaimana saya menemukan sebuah gagasan. Gagasan biasanya berasal dari kegelisahan saya atau yang berasal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, saya mulai meriset ke beberapa teman sampai lingkungan dengan peristiwa-peristiwa yang kita dengar, yang kita baca. Saya komparasi apakah perasaan ini hanya saya yang merasakan atau ini benar-benar terjadi khususnya pada perempuan seperti saya atau sebagai masyarakat. Setelah riset, lalu saya mulai mengambil kesimpulan dan menuliskannya itu ke dalam bagian-bagian karya. Karena dengan membagi bagian-bagian karya atau segmen-segmen karya yang akan saya lakukan, saya kemudian akan menemukan ini sebenarnya dengan teknik atau metode bagaimana saya visualisasikan ke dalam gerak dengan gagasan seperti itu. Jadi saya tidak memiliki, kita sebut sebagai basic gerak untuk berkarya secara real. Memang basic tari saya adalah Minang, tapi saya menggunakan gerak tari Minang di dalam karya tidak dalam bentuk, tapi bagaimana saya lebih melihat gagasan menemukan teknik atau bentuk yang sesuai. Selalu begitu di dalam karya. Sebaiknya penari itu atau koreografer punya basic tari, basic teknik. Apakah itu tradisi, apakah itu modern, pop, atau balet, klasik, itu bisa saja. Kenapa? Karena basic ini yang akan mengantar mereka atau memberi pemahaman mereka tentang bagaimana memperlakukan tubuh mereka. Sebetulnya itu. Bisa saja orang tanpa basic, tapi dia akan lebih bekerja keras mencari-cari. Kalau sudah punya basic, dia akan lebih mudah menyesuaikan. Sebetulnya saya di luar kesadaran saya menampilkan isu-isu perempuan karena kebanyakan gagasan muncul dari pengalaman pribadi. Hal-hal yang saya temui di dalam kehidupan baru saya, pernikahan, punya anak, kemudian mempertanyakan saya sebagai perempuan Minang gitu, apa betul fungsinya atau posisinya begitu gitu. Jadi itu yang memunculkan seperti saya bicara soal perempuan. Apapun sebetulnya di dalam gagasan karya tari bisa menjadi gagasan itu dari pengalaman pribadi atau melihat hal-hal yang ada gitu di lingkungan sosial kita, bagaimana kemiskinan, bagaimana kondisi, kalau hari ini tuh ngomong sampah gitu, itu yang paling menjadi persoalan. Nah, bisa dari mana saja gagasan itu, jadi tidak selalu harus dicari-cari. Syarat jadi koreografer yang paling sederhana tuh adalah pertama punya leadership. Nah, ini kepemimpinan ini penting gitu. Jadi tidak hanya dia tahu cara
berkarya tapi leadership. Kemudian dia paham bahwa gerak adalah materi untuk menyampaikan gagasannya gitu. Itu dan dia juga peka dengan segala apa yang ada di sekelilingnya, kejadian-kejadian, persoalan-persoalan sosial. Nah ini karena ini akan men-trigger dia memunculkan gagasan. Jadi tidak persoalan sosial aja, apa saja yang ada dilihat, dia punya kepekaan terhadap itu. Tapi ada yang lebih ideal lagi. Jadi guru saya bilang gini, koreografer yang baik itu adalah penari, seorang penari yang baik. Jadi saya meyakini itu. Saya harus jadi penari dulu untuk saya bisa jadi koreografer. Jadilah penari yang baik dulu sebelum menjadi koreografer.